Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki, yang mana kita masih menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Yang kedua, sholawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, saya akan menyampaikan kultum singkat dengan judul Kekuatan dan Keajaiban Doa. Setiap manusia pasti memiliki masalah. Entah itu kesedihan karena keluarga, atau karena harta, karena lingkungan, karena pekerjaan, ataupun karena pasangan, dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam menghilangkan masalah ini, kita harus memikirkan berbagai macam solusi untuk bisa menghilangkan masalah tersebut. Solusi tadi, selain dari berusaha dengan berikhtiar, apa solusi lainnya? Yaitu dengan berdoa. Doa merupakan solusi yang pertama dalam melakukan segala hal. Karena apa? Karena Allah adalah yang maha berkehendak. Ketika kita meminta dengan tulus dan yakin, maka kun fayakun, mudah bagi Allah untuk mengabulkan apa yang kita doakan. Seperti pada kisah Nabi Ayub alaihissalam, ketika beliau diuji dengan penyakit parah yang dideritanya, beliau tetap sabar dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau berdoa kepada Allah seperti yang di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idna darabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, dan ingatlah kamu bagaimana Ayub alaihissalam tatkala ia berdoa kepada Rabb-Nya, Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Ayub alaihissalam berdoa dengan tulus, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah lakukan? Allah menjawab doa Nabi Ayub pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 84 yang berbunyi, Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dideritanya. Lihat, hanya dengan satu doa, hanya dengan doa yang tulus yang keluar dari mulut Nabi Ayub alaihissalam dengan hati yang tulus, maka hilanglah penyakit yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Sama seperti kisah-kisah Nabi yang lain, yaitu ketika Nabi Yunus alaihissalam terjebak di dalam perut ikan paus, kemudian ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria meminta anak, dan juga ketika Nabi Muhammad SAW ditimpa masalah dengan kaum kafir Quraisy. Satu persatu, masalah yang dihadapi oleh para nabi hilang hanya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala berdoa, kita harus dengan keseriusan, keyakinan, dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus mencari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah, seperti pada sepertiga malam, ketika hujan, dan juga pada bulan suci Ramadan ini, terutama pada malam Lailatul Qadar. Dengan mencari waktu yang mustajab, itu sama saja dengan usaha bagi kita supaya doa kita dikabulkan. Maka teman-teman semua, bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup, dosa-dosa kita dihapuskan, pahala kita dilipat gandakan, dan doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan. Baiklah, marilah kita sama-sama berdoa dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Niscaya Allah akan mengabulkan doa kita dan insya Allah akan menghilangkan masalah yang kita hadapi dengan doa yang tulus kepada Allah tadi. Baiklah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.